Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Ikhwati a'azzanillahu wa iyyakum. Sebelum kita lanjutkan dengan sesi soal jawab, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Hal yang pertama, ikhwati a'azzanillahu wa iyyakum, di kehidupan dunia ini tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba kecuali apa-apa yang memperkenalkan diri mereka kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmu agama. Barangkali setelah kajian ini nanti selesai, kita tidak ketemu lagi dalam beberapa waktu yang lama, barangkali demikian. Maka kami menasihatkan tetap untuk mempelajari ilmu, karena ilmu kebutuhan yang paling amat mendesak bagi hati seseorang. Dengan ilmu kita mengenal jalan kebenaran. Dahulu orang-orang soleh mengatakan, innal hayatad dunya zulumatun wa annal ilma nurun minallah faman yamsi bihayatid dunya bighairi ilmin fa innahu dhalun mudillun. Kehidupan dunia itu gelap gulita. Ilmu agama adalah cahaya yang datang dari Allah Ta'ala. Maka barang siapa berjalan di kehidupan dunia tanpa ilmu, niscaya dia akan mendapati dirinya sesat lagi menyesatkan. Jadi pegangi ilmu baik-baik. Orang-orang saleh di zaman dahulu juga mengatakan hajatul insani ila dinillahi ta'ala asyaddun min hajati ila tu'matin wa syurbatin wa malbasin. Kebutuhan manusia tentang ilmu itu bersangatan mengalahkan kebutuhan mereka tentang makan, minum, bahkan berpakaian. Karena ilmu ini dipakai sampai di hadapan Allah Ta'ala. Adapun makan, minum, pakaian cuma dipakai di dunia saja. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Yang kedua, belajarlah ilmu supaya kita merasa senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ilmu itu bukan karena dia hafal sekian banyak hadis, pandai berbahasa Arab, bukan itu. Dulu para salafun saleh mengatakan hakikat ilmu itu dan hakikat orang berilmu itu seperti yang Allah katakan, inna may yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanyalah dari kalangan hamba-hamba Allah yang senantiasa merasa takut mereka yang berilmu. Berarti kalau ilmu itu membuat kita takut kepada Allah, kalau kita memiliki ilmu kemudian kita semakin takut sama Allah, berarti ilmu kita benar. Kalau kita berilmu semakin lancang, semakin tidak punya adab, semakin tidak punya akhlak, ini ada yang tidak beres pada ilmu. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menjalani, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan ilmu. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, i'lam rahimakallah, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah olehmu, wajib atas kita mempelajari 4 perkara penting.
Al-ula al-ilm. Pertama kata beliau, belajar tentang ilmu. Ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabihi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. As-sani wal amalu bi. Yang kedua kata beliau, amalkan ilmu. As-salis, yang ketiga kata beliau, ad-da'watu ilaihi, ajak manusia mengenal ilmu dan beramal di atas ilmu. Ar-rabi'ah, yang keempat kata beliau, as-sabru alal adha, butuh sabar. Butuh sabar belajar ilmu, butuh sabar mengamalkan ilmu, dan butuh sabar mengajak orang kepada ilmu dan beramal di atas ilmu. Dan yang paling akhir dari ini semua, ikhwati a'azani wa iyyakum, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita hidup di atas ilmu. Kalau suatu saat kita pun mati di atas ilmu. Hidup menjalani hidup dengan ilmu, mati menjumpai kematian dengan ilmu. Ilmu yang kita berharap ketika kematian menjumpai kita itu ilmu yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mampu saya sampaikan qadimahnya. Ini ada beberapa soal. Pertama, tidak setiap soal mungkin bisa terjawab. Kalau saya mampu jawab ya saya jawab. Kalau tidak maka wallahu a'lam bissawab. Kedua, nanti saya harap jawabannya tidak mesti harus dituntut dalilnya. Karena kalau semua dalilnya disampaikan kemungkinan ya memakan waktu yang banyak dan mungkin banyak soal yang tidak terjawab. Baik, kita mulai. Apa hukum sholat Jumat yang tidak ada khutbahnya? Tidak sah sholat Jumatnya. Khutbah Jumat itu merupakan rukun sholat Jumat. Makanya rukun ibadah Jumat. Berbeda dengan orang yang datang terlambat, tidak mendapatkan khutbah Jumat. Jumatnya sah. Tapi sholat Jumat yang tidak pakai khutbah tidak sah. Karena sebab itu, para ulama seperti Imam Kitab Al-Mughni mengatakan al-khutbatu yaumal jumu'ati lis-shalah fardun baruknun li ibadatil jumu'ah. Sesungguhnya khutbah di hari Jumat itu merupakan kewajiban, bahkan dia rukun dari ibadah Jumat. Faman yuqima sholata bighairi khutbatin fala sholata lahu. Mereka yang menegakkan salat Jumat tanpa khutbah, maka bukan salat Jumat, tapi salat apa? Zuhur. Bisa jadi dikosor 2 rakaat atau dia lakukan dengan cara sempurna. Nah, mana dalilnya bahwasanya khutbah Jumat itu wajib? Dalilnya banyak, di antaranya Abdullah bin Umar mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ata yas'adu 'alal mimbari qabla yusalli. Beliau naik ke atas mimbar untuk berkhutbah sebelum menunaikan salat 2 rakaat. Nah, bolehkah berkurban tidak di kampung tempat tinggal kita? Boleh. Tetapi yang paling utama, kurban itu di tempat di mana tinggal. Kenapa begitu? Pertama, ia menyembelih dengan tangannya sendiri. Anas bin Malik mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yudhi bi kabshaini amlahaini aqrannaini wa yudhi bi yadi wa fi riwayat bi nafsi. Aku lihat Nabi menyembelih 2 kambing kibas berwarna putih yang telah mengeluarkan tanduknya itu dengan tangannya sendiri. Yang paling afdal berkurban di tempat dia tinggal. Bolehnya berkurban di tempat yang lain, terutama kalau seandainya di negeri tempat dia berada orang miskinnya sudah hampir tidak ada. Di negeri tempat dia berkurban itu kaum yang membutuhkannya lebih pantas kita letakkan di sana. Maka ini boleh, nggak ada larangan. Tapi yang afdal berkurban di tempat dia tinggal karena dia bisa menyembelih sendiri. Yang kedua, dia bisa melaksanakan sunnah dengan menyembelih dengan mengatakan Allahumma taqabbal min fulan ibni fulan wa min ahli. Tadi berkata Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, terimalah ini kurban yang datang dariku dan dari keluargaku. Hada ya khati aznayakum wallahu alam. Ketiga, dia bisa menyaksikan syiar Islam. Menyembelih itu syiarnya Islam. Sambil membaca takbir, tasmiyah dan membaca takbir. Baca bismillah, Allahu akbar. Maka yang paling afdal kurban di
tempat dia tinggal. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat berjamaah satu tempat dua imam? Ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau masjidnya tidak cukup, jamaahnya mesti dua kali. Halamannya sudah tidak cukup juga. Ada rombongan yang belum bisa sholat dalam keadaan berdiri. Maka dua kali sholat dengan dua imam ini termasuk perkara yang darurat. Sehingga kaidah dalam Islam al-ittirariyah tubahul muharramat. Kondisi yang darurat menyebabkan yang terlarang menjadi boleh. Keadaan yang kedua, kalau tempatnya luas, dia tidak mau sholat dengan imam yang ada, nunggu imam yang pertama selesai baru dia sholat lagi. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Pertama, ini merupakan tempat yang menyebabkan datangnya perpecahan. Sementara Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya, jangan berpecah belah. Nabi kita mengatakan idza uqimatis shalah fala salata illa ma'al imami. Bila qamat telah dikumandangkan, tidak boleh lagi ada salat yang lain kecuali bersama dengan imam yang pertama. Ini kalau kondisi yang kedua ini enggak boleh. Itu membuat tahazzub, berhizab-hizab, bergolong-golongan, maka hukumnya menjadi haram. Keadaan yang ketiga, saya tambahkan keadaan yang ketiga, kalau masjid itu masjid yang sifatnya keluar masuk manusia, tidak ada imam tetapnya, kayak masjid di pinggir jalan, di pom bensin maksud saya. Kalau antum lewat ke pom bensin itu ada masjid, orang bersilih berganti, datang keluar masuk. Malah ada di masjid itu sholat duhurnya 3 jamaah. Pojok kanan, pojok kiri, pojok belakang ada bikin jamaah. Pada asalnya tidak boleh. Karena sholat wajib mesti dengan satu apa? Imam. Tapi kalau seandainya keluar masuk orang tidak memungkinkan lagi dihindari, ini masuk dalam kategori yang mubah, diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatwa beliau. Wallahu a'lam bishawab. Rahimahullah ta'ala. Bolehkah memasang kaligrafi Asmaul Husna dan ayat-ayat kursi di rumah yang mana kaligrafi tersebut dibingkai dan ditutup kaca? Pada asalnya Islam menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah itu menyukai keindahan. Tetapi ingat, dulu ada sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Ia mengatakan kunna la nu'maru an nuzayyin jidarana. Dulu kami para sahabat Nabi tidak pernah dianjurkan oleh Nabi menghias dinding-dinding rumah kami. Maksudnya, fikirkan dulu manfaatnya apa. Antum beli kaligrafi Asmaul Husna, nilainya 10 juta. Cuman ditempel, dipasang, dilihat sama antum juga tidak. Antum pulang kerja, masuk capek, cuci kaki, habis sholat, makan, tidur. Nggak pernah dilihat juga. Berarti fungsinya buat apa? Nggak ada fungsinya. Kalau nggak ada fungsinya berarti masuk dalam kategori apa? Tabdzir. Bersikap membuang karunia Allah. Israf, melampaui batas. Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Sesungguhnya orang yang bersikap tabdzir itu saudara-saudaranya syaitan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau maksudnya adalah ditempel biar dihafal sama anak-anak, kayak antum di kelas. Antum seorang mudarris atau mudarrisah, menempel nama-nama Allah kaligrafi biar anak-anak yang ada di kelas antum itu membaca Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim dan seterusnya dibaca sama mereka sampai mereka menghafal. Tujuannya menghafal. Kayak anda nempel huruf hijaiyah itu loh, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha. Atau huruf-huruf apa? Kapital. A, B, C dan semisalnya. Itu tidak ada larangan karena tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa ya, kawan? Belajar dan mengajarkan. Kalau untuk hiasan, ada enggak yang melihat? Kalau enggak ada yang melihat kan sia-sia. Sayang, mendingan 10 juta antum berikan kepada fuqara dan masakin, pahalanya mengalir. Antum berikan untuk membangun masjid, pahalanya mengalir. Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas.
Bila anak Adam meninggal dunia, putuslah urusannya dengan dunia kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah. Yang pertama Nabi sebut sedekah jariyah. Apakah yang ditempel di dinding sedekah jariyah? Apakah yang ditempel di dinding sedekah jariyah? Kalau antum tempel di sekolah, sedekah jariyah. Orang jadi menghafalnya dan sebagainya. Jadi pikirkan baik-baik yang seperti itu sebaiknya. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi kurang tepat, dihindari lebih baik. Bolehkah Asmaul Husna dibaca bersama-sama dalam satu pengajian seperti didikir berjamaah? Kalau tujuannya buat apa dulu? Kalau tujuannya buat menghafal, sama kalau saya dengan murid-murid saya bacakan ayat. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diikuti sama mereka. Innalladzina kafaru, mereka untuk mengikuti. Diejakan kepada mereka. Ya enggak apa-apa. Kalau antum mau ngajarkan kepada murid-murid antum, Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Allahur Rahmanur Rahimul Jabbarul Karim, dan seterusnya antum baca, mereka hafal. Kalau sudah hafal kan sudah selesai tugasnya. Paham? Maka enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mesti dibaca dengan bersama-sama dengan keyakinan menambah ini dan itu, ketahuilah yang paling tahu tentang masalah Asmaul Husna siapa? Rasulullah dan para sahabat. Tapi majelisnya Nabi tidak pernah diawali dengan hal yang seperti itu. Jadi kalau tujuannya mengajarkan, la bas, itu tidak dilarang ya ikhwah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon arahan. Iya. Pertanyaannya apa nih? Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Rafi, Ar-Raqib, Ar-Ra'uf, Ar-Rashid. Jadi pertanyaannya saya nggak paham. Apakah semua artinya benar tapi beda maknanya? Seperti kalimat Al-Muhaimin, Al-Hafid, Al-Wakil, maknanya yang maha memelihara. Kemudian Al-Ali artinya yang maha tinggi, Al-Muta'ali juga yang maha tinggi. Nah, iya benar. Jadi artinya sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Seperti tadi itu, antara Al-Hafid dengan apa? Al-Hafid memiliki kemiripan, yang memelihara dengan yang maha menjaga. Tapi dari kalimat yang sama ini yang diterjemahkan semuanya sudah benar. Nanti tentang bagaimana tafsirnya ada di buku ini, Fikih Asmaul Husna. Ini ada. Mudah-mudahan yang bertanya tadi itu termasuk yang dapat hadiahnya insyaallah ya. Allahumma amin. Demikian ya akhi, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki teman Pak Ustadz. Teman saya memiliki banyak masalah. Begini teman-teman, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung dengan agama temannya. Kalau antum punya teman banyak masalah, pasti antum juga sama dengan dia. Kurang lebih saja. Biasanya demikian. Seperti merpati, temannya siapa? Merpati. Biasanya kalau orang banyak masalah, temannya juga yang punya banyak masalah gitu. Tanya sebentar ikhwan. Pertanyaan beliau di sini sebentar. Saya selalu menasihati agar menunaikan sholat dan mohon ampun kepada Allah. Tapi ia malah menyalahkan Allah. Kalau Allah itu tidak pernah peduli dan sayang sama dia. Yang seperti ini bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kalau kita menasihati manusia, perbaiki dahulu niat kita. Harus karena Allah. Yang kedua, tumbuhkan dalam diri kita bahwa yang memberi hidayah itu bukan kita, tapi siapa?
Nabi berkata kepada pamannya, "Ya ammu kul kalimatan uhaju biha baina yaday Allah ta'ala yaumil qiyamah." Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat saja, nanti aku akan berhujah dengan kalimat itu di hadapan Allah pada hari kiamat. Qul la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Tapi pamannya menolak, nggak mau. Karena teman-teman di sekeliling pamannya berkata, "Atarghab millata Abdul Muthalib?" Apa kamu mulai membenci agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya dia menolak mengucapkan kalimat syahadat. Meninggal dunia pamannya. Allah turunkan ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Akan tetapi yang bisa memberi hidayah itu siapa? Allah. Berarti apa ya kafilah? Tumbuhkan dalam diri kita bahwa ini memberi nasihat ini karena Allah. Yang memberi hidayah adalah siapa? Allah. Yang ketiga, jangan punya prinsip menjadi lilin. Apa itu lilin? Lilin itu membakar diri sendiri, menerangi orang. Kalau orang sudah diberi nasihat, nggak mau nerima, tetap malah mengatakan Allah nggak adil, nggak mau memperhatikan saya. Orang ini udah diberi nasihat, diberitahu, malah dia berkata Allah nggak adil, nggak memperhatikan. Tinggalkan orang ini, karena Anda buang waktu nanti. Selain Anda kena syubhatnya, pemikirannya, yang kedua Anda buang waktu habis ngurusi teman seperti ini. 3 jam, 4 jam nasihati dia, ujung-ujungnya dia berkata Allah nggak memperhatikan saya. Padahal dosa-dosa itu datang dari dia. Manusia itu punya banyak masalah bukan karena Allah, karena dia yang membuat dirinya bermasalah. Sahih? Allah perintahkan, "Innas salata kanat 'alal mu'minina." Allah katakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Maka salat. Disuruh salat supaya baik hatinya, kata dia, enggak, biar Allah baik dulu sama saya baru mau salat. Ini tidak punya adab. Orang mau dibaiki sama Allah kalau orang mau berbuat baik kepada Allah kalau Allah baik dulu sama dia. Kita ini bukan siapa-siapa. Tugas kita minta kepada Allah. Permasalahan kita diangkat oleh Allah. Kapan diangkatnya? Haknya Allah. Wong kita yang butuh sama Allah. Kalau orang ini berkata Allah nggak adil, nggak memperhatikan, itu nggak merugikan Allah. Semakin dia lari dari Allah, semakin sesat dia. Lalu gimana ngatasinya Ustaz? Ngatasinya berikan kepada orang seperti ini nadhir. Apa itu nadhir? Ancaman. Antum jangan kasih kabar gembira terus. Akhi, coba sholat, nanti diangkat. Akhi, coba istighfar, nanti diangkat. Jangan begitu. Akhi, antum masuk neraka kalau seperti itu. Akhi, kalau seandainya kamu tidak tobat dari perbuatanmu ini, antum akan semakin jatuh terpuruk di dunia ini. Sudah itu di dunia, di akhirat antum lebih parah lagi. Ini namanya adab dunia sebelum adab akhirat. Taubat ya akhi, taubat. Nggak mau berubah juga Ustaz. Antum harus jadi Umar bin Khattab. Minta pelepah kurma, antum pukul kepalanya sambil baca Al-Quran. Biar dia berkata sudah keluar setannya. Untuk poin yang terakhir jangan dipraktikkan teman-teman ya. Tapi teman-teman itu maksudnya. Jadi mensikapi yang seperti ini bagaimana demikian. Jadi jangan buang waktu. Nabi itu begitu. Coba antum lihat Nabi ya. Nabi melewati kuburan di mana ada wanita yang menangisi anaknya yang baru meninggal dunia. Kata Nabi, isbiri, coba ditahan dirinya, sabarkan dirimu. Apa kata wanita ini? Kamu kan nggak merasakan musibahnya. Sana pergi, jauhi saya. Dia nggak tahu yang menasihati siapa. Rasul. Apakah Nabi ngeyel akan berkata kamu nggak tahu ya? Saya Nabi enggak. Habis dikatakan seperti itu sama Nabi ditinggal. Nggak ada manfaatnya menasihati orang yang tidak mau diberi nasihat. Udah dinasihati, suruh sabar nggak mau, ditinggal pergi sama Nabi. Barangkali besok bisa dinasihati lagi. Nah, kadalik. Nah, kepada teman antum yang seperti ini, nasihati. Hari itu nggak bisa, tinggal pergi. Besok nasihati lagi. Tinggal pergi lagi kalau nggak bisa, besok nasihati lagi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia tidak percaya adanya Allah. Ya tadi benar obatnya kayak Umar bin Khattab, dia apa? Dipukul kepalanya sampai keluar setannya. Afwan, mungkin maksudnya di ini akhi, antum dakwahi dulu.
Kalau orang sudah tidak percaya dengan adanya Allah, antum kasih solusi melalui jalannya Allah, ya dia nggak punya solusi. Kalau dia mengatakan saya punya masalah, Allah tidak memperhatikan, saya tidak percaya adanya Allah, antum tinggal pergi. Antum tinggal pergi, karena dia tidak percaya adanya Allah. Antum dakwai di lain waktu tentang pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara tadi sudah saya sebutkan ya, cara menasihatinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkaitan dengan tobat, bagaimana Ustaz kalau misalnya kita melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah, tapi kesalahan yang dilakukan itu seringkali terulang-ulang. Kalau pas ingat tobat, tapi pas lupa, ini lupa atau pura-pura lupa? Kalau pas ingat Allah tobat, kalau nggak pas ingat Allah ya nggak boleh, harus ingat Allah terus. Kemudian melakukan lagi kalau lupa. Tobat yang seperti ini bagaimana Ustaz? Pertama, akhi, yang saya tangkap dari pertanyaan ini, bagaimana orang yang berbuat dosa berulang-ulang? Apakah dia wajib tobat? Wajib tobat berulang-ulang. Bagaimana dengan ayat yang menyebutkan innama taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalah? Sesungguhnya taubat itu diterima oleh Allah bagi orang yang melakukan kesalahannya karena dia tidak tahu. Setelah dia tahu dia tinggalkan. Akhi fillah, ada sahabat yang bernama Handhalah. Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, Handhalah sudah munafik. Kata Abu Bakar, kenapa demikian? Kata Handhalah, bila aku duduk di hadapan Rasul, maka beliau bercerita surga dan neraka, aku pun menangis. Ingat surga dan neraka. Bila aku pulang berjumpa dengan istri dan anakku, aku lupa tentang hal itu. Bukankah ini munafik? Kata Abu Bakar, kalau begitu aku juga munafik. Keduanya pergi menjumpai Nabi SAW, menceritakan hal ini. Kata Nabi SAW, demi Allah wahai Abu Bakar, bila manusia sanggup ketika di hadapanku dan tidak di hadapanku sama, malaikat akan turun dari langit, mengucapkan salam langsung kepadanya dan menjabat tangannya. Akan tetapi kata Nabi, manusia itu kadang begini kadang begitu. Wajar, iman itu naik turun. Dia naik imannya kemudian turun. Satu kali dia berbuat maksiat, satu kali dia tobat. Yang penting dalam masalah ini, jangan jatuh dalam perbuatan maksiat yang sama. Karena itu bukan tobat. Karena itu bukan tobat. Maaf, saya buat contoh. Ada sebagian pemuda yang kecanduan nonton film nista. Saya malu menyebutnya. Nonton film nista, paham ya? Suka nonton film nista. Film yang menjijikan ditonton. Dia ingat sama Allah, dia tobat. Dia tobat kepada Allah. Nanti kemudian gak lama kemudian tergoda lagi nonton film nista. Ini gak boleh, ini bukan tobat. Ini sama dengan menyangkal bahwa Allah tidak melihat dia. Padahal innallaha basir. Allah Maha melihat. Melihat yang tampak maupun melihat yang tersembunyi. Tobat yang seperti ini tidak benar tobatnya. Karena tobat nasuha itu ada 4 syaratnya. Syarat yang 3 yang pertama, ini yang ada kaitannya dengan dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus menyesal. Menyesali perbuatan dosanya. Tiap kali dia ingat dosa itu dia menangis. Hatinya sedih. Tumbuh rasa takut kalau Allah akan menghukum dia. Fulan jatuh dalam perbuatan dosa, nonton film nista tadi itu. Lalu dia tobat. Dia nyesel nonton itu. Dia buang waktunya. Dia gunakan matanya memandang yang tidak halal. Dia gunakan telinganya mendengar yang tidak halal. Dia takut jangan-jangan mata ini di yaumil qiyamah akan disiksa. Itu namanya menyesal. Ada penyesalan. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki sifat melepaskan. Al-iqla. Dia tanggalkan semua hal yang berbau kemaksiatan atau yang mengarah kepada kemaksiatan. Kalau penyebabnya adalah wifi, dia nggak pakai wifi lagi di rumahnya. Matikan wifi-nya, putus sudah. Gara-gara wifi ini dia bisa buka internet kemana-mana. Nah dia diputus, tinggalkan. Kalau gara-gara handphone, ganti handphonenya. Ganti handphone apa namanya itu handphone? Analog atau apa itu ya? Ya udah, bukan fungsinya buat nelpon. Ganti, jangan lagi pakai handphone yang ada layarnya bisa buat buka internet. Kalau penyebab itu namanya taubat. Kalau orang taubat dari nonton film porno atau film nista, hari itu dia taubat tapi handphonenya besok ganti yang lebih canggih lagi, yang kecepatannya lebih cepat lagi, yang bisa buka internet lebih luar biasa. Ya nggak taubat ini namanya. Ini malah menjerumuskan orang jatuh dalam perbuatan apa? Nista.
Dia harus menanggalkannya. Yang ketiga, dia punya azam yang kuat. Apa azamnya itu? Tidak mau kembali kepada dosa yang sama. Tidak mau jatuh kepada tempat yang sama. Ini azamnya harus kuat. Kalau tiga ini satu nggak ada, taubatnya nggak sah. Ingat baik-baik. Kalau tiga tadi satu nggak ada, taubatnya nggak sah. Dia wajib mengulang taubatnya. Itu pun dari tiga ini tidak boleh ditunda, mesti disegerakan. Karena para ulama berkata, yakni ta'akharu taubatu rajulun anid dzanbi hiya dzanbun ladzi yajibu alaihi taubah. Menunda taubat itu dosa tersendiri yang wajib ditaubati. Faham maksudnya teman-teman? Iya saya pernah lihat nonton film nista ini, saya mau taubat tapi besok aja taubatnya. Itu sudah dosa. Yang wajib diapakan? Ditaubati juga. Menunda taubat itu dosa lain yang wajib ditaubati. Maka tiga ini nggak boleh, gugur salah satunya. Kalau yang keempat, ini yang ada kaitannya dengan anak Adam. Kalau ini kaitannya dengan hak anak Adam, taubatnya wajib mengembalikan hak anak Adam itu. Kalau uang orang lain yang diambil, kembalikan. Kalau kehormatan orang lain, minta kehalalannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Adapun yang tadi disebutkan, hari ini dia berbuat maksiat, besok dia taubat, kemudian ingat, lupa lagi maksiat yang itu lagi. Itu menandakan taubatnya belum sah. Taubatnya belum apa? Dia wajib mentaubati semuanya. Dan Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kita mensikapi adanya kelahiran bayi yang tidak sempurna atau cacat badan berkaitan dengan asma Allah al-musawwir? Anggota tubuh manusia yang tidak sempurna itu menandakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihatnya bukan dari bentuknya, melihatnya dari maha agungnya Allah tetap memberikan kepada orang itu kehidupan. Merasakan indahnya dunia, menghirup udara yang Allah ciptakan. Dan dia punya kesempatan dapat nikmat beribadah kepada Allah dalam keadaan tubuhnya tidak sempurna. Ketika kita jumpai bahwa tubuh manusia ada yang mungkin bayi, ada yang kakinya cacat, ada yang tangannya cacat, padahal Allah itu al-musawwir, zat yang maha sempurna membentuk makhluk yang dia ciptakan. Maka ikhwati a'azal wa yakum, ana mau tanya kepada antum, jin sama manusia tubuhnya bagus mana? Manusia. Jin punya tanduk tidak? Punya ekor tidak? Saya mau tanya kepada antum, monyet punya wajah tidak? Punya ekor tidak? Mana lebih baik wajah manusia dengan wajah monyet? Apa gara-gara ada makhluk yang bernama monyet itu kemudian kita mengatakan ini nggak benar Allah musawwir, mestinya semua monyet wajahnya kayak manusia? Kan nggak mungkin. Maka ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jenis manusia yang memiliki kekurangan untuk menjadi ibrah. Jadi mana al-musawwir, Allah itu zat yang maha menciptakan, membentuk sesuatu dengan sempurna ini. Kalau Allah menciptakan benda makhluk yang ada kekurangan dan cacat justru untuk menunjukkan supaya makhluk yang lain bersyukur kepada Allah, Ia ciptakan kita dengan sempurna. Bukan berarti Allah tidak mau menciptakan pada diri orang itu kesempurnaan, tidak. Faedah yang kedua apa faedahnya? Faedahnya supaya manusia tahu bahwa yang dikurangi oleh Allah di dunia diganti sama Allah di yaumil qiyamah. Ada kalanya manusia diciptakan oleh Allah punya kekurangan, tangannya cacat, kakinya cacat. Itu Allah punya kehendak di yaumil qiyamah disempurnakan. Tinggal keadaannya nanti di yaumil qiyamah disempurnakan, dia bersyukur tidak. Kalau bersyukur dia masuk surga, kalau dia tidak, kalau kufur dia masuk ke apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang terakhir, sebagian ulama mengatakan al-musawwir di sini teman-teman, al-musawwir di sini semua yang disebut dengan manusia kelak ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah, yang cacat maupun yang tidak cacat, yang kakinya putus maupun yang tidak putus, 2, 3 atau 4 bahkan kakinya, dibangkitkan dalam keadaan semua sempurna. Punya mata, punya hidung, punya telinga, punya kaki. Lalu bergantung dosa-dosanya. Barulah terlihat matanya buta karena dia berbuat dosa.
Di yaumil qiyamah telinganya tuli karena dia berbuat maksiat dan dosa. Di yaumil qiyamah kepalanya membesar sehingga tidak mampu mengangkat, lalu dia jatuh seperti bergulung-gulung. Selama di dunia dia tidak menunaikan sholat. Tapi sebelumnya ketika dibangkitkan semua sama. Bentuknya sempurna, dalam tinggi yang sama, dan dalam usia yang juga sama. Maka sebab itu Allah disebut dengan Al-Musawwir. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana penjelasan dan fikih Asma, Qahar dan Jabbar? Ya sebenarnya saya ingin jelaskan teman-teman. Di buku ini ada, tapi waktunya tidak memungkinkan. Nanti mungkin insyaallah lain waktu ya. Ini masih ada soal yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja ya penyimpangan-penyimpangan terhadap Asmaul Husna yang ada di masyarakat atau di kebanyakan manusia pada hari ini? Nah, banyak. Di antara bentuk penyimpangan terhadap Asmaul Husna tadi saya sebutkan di pertemuan pertama dahulu. Satu, membatasi nama Allah. Menganggap bahwa nama Allah cuma 90, itu penyimpangan. Kedua, menggunakan Asmaul Husna dengan dzikir tanpa ada tata cara yang dicontohkan oleh syariat. Kalau kita membaca subhanallah, benar karena Nabi mengajar kita membaca subhanallah. Kalau kita membaca alhamdulillah, benar Nabi mengajar kita membaca alhamdulillah. Kita mengucapkan ya hayyu, ya qayyum, ada tambahan kalimatnya. Apa itu? Birahmatika, maka benar. Tapi kalau menjadikannya dzikir dengan nama potongan-potongan, Allah 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 Allah, Ar-Rahman 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 Ar-Rahman, atau Al-Hayyu 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 Al-Hayyu, ini bentuk penyimpangan menggunakan nama Allah sebagai amalan yang enggak dicontohkan oleh Rasulullah. Dampaknya apa? Dampaknya firman Allah Ta'ala, falyakhdaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya merasa takut orang-orang yang menyelisih kebiasaannya Nabi kalau Allah timpakan kepada mereka sebuah fitnah atau adab yang pedih. Apa fitnahnya? Kebodohan. Apa fitnahnya? Keengganan memperdalam agama, perpecahan, peperangan, bahkan adzabun alim. Kadang Allah turunkan azab yang pedih karena menyelisih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh penyimpangan yang lainnya, sebagian orang menjadikan Asmaul Husna sebagai jimat. Jadi ada sebagian orang supaya dagangannya laris, maka nama Al-Ghani dibuat tulisan Al-Ghani, di sampingnya nanti dikasih lafaz Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Mutawakkil, kemudian Al-Hafid dan seterusnya. Kemudian dibungkus, ditaruh di bawah jualan buah-buahannya. Katanya biar buah-buahannya awet, nggak busuk dan cepat laku. Masya Allah, la quwata illa billah. Atau lebih tepatnya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Ini musibah. Itu penyimpangan. Asmaul Husna itu bukan untuk itu mengamalkannya. Asmaul Husna seperti yang tadi saya terangkan. Seperti nama Al-Afu, nama Al-Ghafur, nama Al-Ghaffar, nama atau aplikasinya seperti apa. Begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Termasuk penyimpangan atas nama Allah yang terjadi di masyarakat, sebagian orang memberikan nama-nama kepada benda tertentu menggunakan Asmaul Husna dan tidak pantas. Nanti kucing diberi nama Al-Hayyu, nggak boleh. Ini termasuk apa? Istihza, mempermainkan nama-namanya Allah, dan itu sudah ada. Pohon, saya pernah datang ke rumah teman, pohonnya Masya Allah pohon kamu bagus-bagus, saking bagusnya saya kasih nama. Siapa nama pohon kamu ini? Dia katakan nama pohon saya ini Al-Hafid. Loh, kok pakai nama Al-Asmaul Husna? Ini namanya istihza, nggak boleh. Ya beda kalau antum supaya anak-anak hafal, di pohon-pohon ditulis tulisan biar anak melihat menghafal, itu boleh. Bukan maksudnya pohonnya namanya Al-Hafid. Tapi memberi nama kepada yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bisa. Terakhir, termasuk bentuk penyimpangan terhadap Asmaul Husna, tidak mau menamai anak-anaknya dengan nama-nama yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Enggak mau menamai anaknya dengan Abdullah. Kenapa enggak mau namai Abdullah? Enggak enak Ustaz. Nanti kasihan kalau udah besar. Biasanya kalau Abdullah dipanggil apa? Doel gitu ya. Enggak mau anaknya dikasih nama Abdurrahman. Kenapa? Bagus-bagus Abdurrahman, besarnya dipanggil Maman.
Ya ikhwan, biarin orang manggil, tapi kita menamai anak kita dengan nama apa? Asmaul Husna yang dikaitkan di dalamnya dengan lafaz Abdun, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Ghaffar, Abdul Afi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Naam hada ya ikhwati. Bolehkah salat witir 2 kali? Qala alaihi salatu wasalam la witran fi lailin. Wa fi riwayah la witrana fi lailatin. Tidak boleh ada salat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi witir enggak boleh 2 kali, akhi. Witir hanya 1 kali. Amal apa dan doa apa yang ditujukan buat kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Pertama, istighfar. Memohonkan ampunan buat orang tua. Lafadznya misalnya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Di hadis Muslim ada lelaki yang diangkat derajatnya di surga oleh Allah Ta'ala. Dia bertanya kepada Rabbnya, dari mana asal semua ini wahai Rabbku? Kata Allah Ta'ala, bistighfari dzurriyyatik lak. Ini adalah permohonan ampunan, berasal dari permohonan ampunan anak keturunanmu untukmu. Ajarkan lafaz kalimat memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kepada anak kita. Karena Bapak, kalau nanti anak kita ngajarkan kepada cucu kita ngajarkan kepada cicit kita, terus ke bawah. Setiap yang paling akhir dari keturunan kita mengucap Allahumma firli wali walidayya, itu kita termasuk yang di dalam doa itu. Itu kita termasuk yang berada dalam doa itu. Walaupun dia mungkin mengira bahwa itu cuma 2 orang tuanya, itu terus ke atas. Ya bapaknya, ya kakeknya, ya buyutnya, terus ke atas kita doain. Jadi sering-sering memohonkan ampunan buat orang tua. Kapan waktunya Ustaz? Kapan saja. Kali ibu-ibu sekarang lagi taklim. Di tengah-tengah taklim jangan lupa mengucapkan Allahumma firli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Ucapkan doa itu. Kedua, semua amal soleh berusaha Anda kerjakan. Karena tiap amal soleh yang Anda kerjakan itu pahalanya langsung diperoleh oleh orang tua. Baca Quran Ustaz? Iya. Salat Ustaz? Naam. Sedekah? Iya. Silaturahim? Iya. Semua kebaikan yang Anda kerjakan, orang tua Anda itu langsung dapat kebaikannya. Dalilnya mana? Firman Allah Ta'ala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan dapat ganjaran di yaumil qiyamah kecuali hasil usahanya di dunia. Nabi mengatakan anak adalah hasil usaha orang tua. Jadi apapun aktivitas anak berupa kebaikan, orang tuanya dapat. Yang ketiga, wallahu alam bishawab, menurut pendapat yang kuat, saya merojihkan pendapat yang mengatakan boleh bersedekah mengatasnamakan siapa? Orang tua. Saya memilih pendapat ini, pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai. Imam Syafi'i berpendapat anak sedekah pahalanya buat orang tua, menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Kebalik ya, kalau di negeri kita itu mengira bahwa Imam Syafi'i mengatakan sampai. Enggak, Imam Syafi'i dalam kitab-kitabnya berpendapat tidak sampai pahala yang dikirimkan ke orang tua. Tapi murid beliau Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat sampai. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ada doa yang dipanjatkan, wahai Rabb kami, ampunkanlah untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu beriman. Kalau doa sampai, maka sedekah juga sampai. Menurut pendapat beliau demikian. Kalau misalnya ini anak yang melakukan ya, kita sedekah, pahalanya buat orang tua, ini sampai. Kalau anak yang melakukan, bukan orang lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Terakhir cara kita doa yang ditujukan kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia, doa secara umum. Diangkat derajatnya di surga, diluaskan kuburnya, diberikan cahaya di dalamnya. Wallahu alam. Ada soal kiat-kiat apa untuk mengistiqomahkan hafalan Quran? Akhi, iya, menghafal Quran itu enggak sulit. Yang sulit itu apa? Murajaah Al-Quran. Ada banyak kiat, saya sebutkan satu kiat saja. Dari satu kiat ini, tapi harus ada 3 hal yang ada 3 hal pada pelakunya. 1, rasa cinta. 2, rasanya juhdun, kesungguh-sungguhan. 3, rasa takut. 3 hal ini harus muncul dalam dirinya dulu.
sangat amat mencintai Al-Quran, punya jiwa pejuang, sungguh-sungguh, dan rasa takut kalau seandainya hilang hafalan Allah akan siksa. Kiatnya cuma satu. Hafalan Quran itu jangan Anda jadikan murojaah kecuali di dalam sholat. Murojaah Quran itu yang paling baik di dalam sholat. Teman-teman, sholat duha berapa rakaat? Berapa rakaat? Anggaplah paling minimal berapa rakaat? 2 rakaat. Boleh nggak sholat duha 2 rakaat 1 juz? Sebab itu saya katakan kepada antum, jangan tinggalkan sholat duha dan tiap kali duha 1 juz. Itu bisa. 1 juz itu sebentar teman-teman. Beneran nggak bohong, sebentar. Sholat duha cukup 2 rakaat 1 juz. 1 juz itu kan 10 lembar toh? Berarti 1 rakaat 5 lembar. 5 lembar itu sekitar 20 menit. Maka dengan demikian kalau seandainya antum 1 juz cuma berapa butuhnya? 40 menit, nggak sampai 1 jam. Sahih? Lakukan tiap hari. Berat Ustaz, tayyib. Kalau gitu di dalam sholat yang wajib. Kalau ibu-ibu kan nggak berjamaah. Mau alasan apa ibu-ibu? Kalau bapak-bapak masih punya alasan, Ustaz, kita kan makmum. Kalau gitu besok antum jadi imam. Ya. Kiatnya di dalam sholat 5 waktu bacanya. Ibu-ibu dicicil. Ada 5 waktu. Maghrib 3 rakaat. Jangan Anda lewatkan dari 3 rakaat kecuali hafalan Anda. Anda baca rakaat pertama, Anda baca 1 lembar. Rakaat kedua 1 lembar. Rakaat ketiga istirahat. Nanti sholat isya demikian. Rakaat pertama dan kedua 1 lembar, 1 lembar. Udah 4 lembar sudah. Sahih? Sahih aula? Benar atau tidak? 4 lembar. Nanti Anda sholat duhur 4 lembar juga. Sholat asar 4 lembar. Sholat subuh 2 lembar. Maaf, sholat duhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, sholat subuh 2 lembar. Sudah berapa juz? 1 juz. 1 juz murojaah 5 waktu. Nanti sholat sunnahnya, ba'diyah maghribnya antum tambahi 2 lembar. Masya Allah. Qobliyah dan ba'diyah duhurnya berapa lembar? Qobliyah sama ba'diyah duhurnya berapa lembar? 6 lembar kan? 6 lembar toh? Qobliyah duhur berapa rakaat? 2. Ba'diyah duhur berapa rakaat? 4. Berarti 6 lembar. Cukup. Jadi nggak usah bikin waktu khusus untuk menghafal Quran, nggak usah. Untuk untuk murojaah Quran enggak. Tapi gunakan waktu itu di waktu sholat. Itu tips untuk murojaahnya. Saya sekalian mau berikan kepada antum tips untuk menghafalnya. Tips menghafalnya bagaimana? Ustadz, 1, yang menghafal harus punya partner. Makanya antum yang belum punya istri itu biasanya lebih susah menghafal. Tapi kenyataannya enggak Ustaz, punya istri malah lebih susah. Berarti istri antum fitnah. Suami yang menyebabkan Ustaz, ya berarti suami anti yang fitnah. Maka sebab itu harus punya partner. 1, punya partner. Yang kedua, menghafalnya tidak usah dalam jumlah yang banyak. 1 hari cukup 1 ayat. Antum 1 ayat, istri antum 1 ayat. Mulai dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim, cukup, jangan ditambah. Saya yakin antum pasti mungkin itu Alif Lam Mim itu. Sahih? Besok antum tambahi Dzalikal Kitabul La Raib Fihi Hudal Lil Muttaqin. Tiap hari antum hafalkan, sepanjang hari antum hafalkan itu. Bersama dengan istri distorkan hafalannya. Istri baca, suami baca. Tapi istiqomah 1 ayat. Nanti kalau sudah dapat 1 juz baru pindah jadi 2 ayat. 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. Udah dapat 1 juz, kembali 1 ayat. Jangan jadi 3 ayat, kembali ke 1 ayat. Kemudian nanti antum dapat 4 juz, naik lagi jadi 2 ayat. Berarti kan totalnya itu sudah 4 juz, masing-masingnya antum sudah 2 ayat, baru antum mulai 1 halaman. Fahim tuh? Ini kiat untuk menghafal Al-Quran. Tambahan ini buat ibu-ibu. Untuk ibu-ibu harusnya membiasakan anak-anak untuk
menghafal Quran. Mudah. Bagaimana caranya untuk anak-anak? Untuk anak-anak itu media yang paling baik adalah audio. Maka di tempat kami Tunas Qur'ani di Balikpapan ada namanya Tunas Qur'ani khusus untuk anak-anak usia dini, taman kanak-kanak usia dini. Itu masuk sekolah sudah melihat Quran, mendengar Quran, wajib duduk di depan layar Quran. 10 menit duduk mendengarkan. Mau makan boleh, mau minum boleh, tetapi harus melihat ke depan. Sambil makan melihat ke depan. Kemudian ketika mau pulang dari Tunas Qur'ani, duduk di depan itu lagi. 10 menit sampai orang tuanya menjemput. Sehingga anak punya keinginan cepat berangkat ke sekolah cuman pingin lihat apa? Quran. Jadi ini gunakan audionya. Nah kalau ibu-ibu kan di rumah bangun tidur, jangan ibu langsung berikan segelas apa? Susu, jangan. Ibu berikan duduk di sini nak, lihat ini, layar ini, dengarkan baik-baik. 10 menit. Nanti mau tidur 10 menit cukup. Hafal insya Allah. Al-Baqarah itu insya Allah ibu perdengarkan 3 bulan hafal dia. Anak usia 7 tahun 3 bulan hafal. Insya nanti antum coba praktekkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz kalau nggak hafal-hafal ya banyak istighfar teman-teman ya. Apa hukumnya mencabut uban? Hukumnya makruh. Mencabut uban hukumnya makruh. Nabi dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan, jangan engkau cabut ubanmu. Sesungguhnya saib itu uban. Innau nurul mu'min yaumal qiyamah. Nanti menjadi cahaya yang menerangi orang beriman di hari kiamat. Jadi ibu-ibu makin banyak ubannya itu makin banyak fadilahnya. Insya. Jangan sibuk dicabut. Sebaiknya diapakan? Iya, disemir. Semir warna apa? Selain hitam. Boleh warna hijau Ustaz, kalau suami Anda suka ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada suami istrinya rambutnya hijau suka, bacakan ayat kursi ya Bu ya. Wah alhamdulillah. Tadi dijelaskan kita juga harus mempunyai mempunyai sifat Allah seperti pemaaf. Mempunyai atau belajar sifat Allah yaitu pemaaf. Hal tersebut apakah termasuk dalam tasyabuh? Lantas apa hukumnya? Sebentar saya nggak mau. Ana mau bertanya. Tadi dijelaskan kita harus berusaha belajar memiliki sifat pemaaf dan seterusnya. Hal tersebut apakah termasuk dalam tasyabuh? Saya nggak paham. Antum paham nggak tasyabuh? Tasyabuh itu artinya meniru kebiasaan orang-orang non-muslim. Yang menjadi ciri khasnya orang non-muslim ditiru itu namanya tasyabuh. Nggak boleh. Kita nggak boleh tasyabuh dengan orang non-muslim. Ya nggak diperbolehkan. Maksudnya yang dipertanyakan di sini adalah bagaimana kalau ada orang non-muslim berbuat jahat kepada kita, apa kita maafkan? Kita maafkan. Kan Nabi dijahati sama orang musyrik. Dimaafkan. Kalau memungkinkan didoakan supaya dapat hidayah, didoakan. Kalau nggak memungkinkan ya kita maafkan. Karena memaafkan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Itu yang saya tangkap dari pertanyaan tadi. Mana yang lebih afdol? Pemahaman yang benar dalam Islam atau menghafal Al-Qur'an? Karena fenomena banyak yang menghafal Al-Qur'an namun memiliki pemahaman yang menyimpang. Yang lebih afdol antum hafal Quran dengan pemahaman yang benar. Karena pilihan antum bukan pilihan yang baik ini. Pemahaman benar tapi nggak hafal Quran. Hafal Quran tapi pemahamannya nggak benar. Dua-duanya nggak baik. Yang baik adalah antum harus punya pemahaman Al-Quran yang benar dalam kondisi menghafal Al-Quranul Karim. Tapi kalau misalnya ditanya mana yang lebih utama, mana yang lebih baik? Orang itu hafal Al-Qurannya biasa-biasa saja, tapi pemahamannya benar. Dia hafal Al-Quran tapi pemahamannya menyimpang. Yang lebih baik yang pertama, pemahaman dalam agama. Kenapa begitu? Karena satu, tidak semua sahabat Nabi hafal Quran. Ingat baik-baik, tidak semua sahabat Nabi hafal, tapi pemahaman para sahabat semuanya benar. Maka Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an.
Dua, memahami agama dengan benar itu kunci untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah katakan kul hadis sabili. Katakan hai Muhammad, ini jalanku cuma satu, jalan kebenaran cuma satu. Kalau orang banyak hafalannya tapi pemahamannya keliru, seperti yang Nabi katakan, sayakunu fi akhir zamani qaumun yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu anajirahum. Akan datang di akhir zaman suatu kaum yang banyak hafalan Qur'annya, pandai membaca Qur'an tapi tidak melewati apa? Kerongkongan. Yamrukuna minad-din, yakhrujuna minad-din kama yamrukusam min ramiyah. Ia terlepas dari pemahaman yang benar ini seperti anak panah yang lepas dari busur tidak mengenai sasarannya. Nabi katakan, mereka itu kilabun nar. Berarti hati-hati kalau hafal Quran tapi pemahamannya apa? Salah. Nasihat. Ngajari anak hafal Quran juga mesti ngajari anak pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Allah memiliki kursi sesuai dengan zahirnya. Benar-benar kursi, tidak boleh ditahrif, ditakwil, tasbih dan ditakyif. Apakah maksud kata zahir dalam kalimat? Maksudnya kata zahir di sini sesuai dengan bunyi ayat. Dalam bahasa Arab misalnya kursi. Orang Arab tahu yang namanya kursi. Kita pun juga paham yang namanya kursi. Tapi dengan menggambar-gambarkan jangan-jangan kursinya dua, tempat kanan kiri, ada benjolannya di depan juga. Enggak bisa. Paham yang saya maksud? Kita tahu yang namanya kursi. Tapi kursi Allah kita nggak tahu gimana bentuknya. Itu disebut dengan difahami ayat sesuai dengan bunyi zahirnya. Contohnya begini, ayat yang berbunyi wa yabqa wajhu rabbik, tetap kekalah wajah Rabbmu. Kita pahami benar-benar itu wajah. Semua orang tahu apa itu wajah. Tapi jangan sampai kita gambarkan kira-kira kalau wajah itu ada hidungnya enggak ya? Ada matanya. Itu enggak bisa disamakan dengan wajahnya manusia. Tapi kita menyebutnya itu juga disebut dengan apa? Wajah. Itu yang dimaksud dengan memahami zahirnya. Bunyi zahirnya adalah wajah ya wajah. Bunyi doirnya adalah tangan ya tangan. Bunyi doirnya kursi ya kursi. Bunyi doirnya ars ya ars. Tapi semua tidak bisa ditakif, tidak bisa dibagaimanakan, tidak bisa disifatkan. Maksudnya digambar-gambarkan, tidak bisa. Fahim tum? Nah katarik. Wallahu alam bishawab. Astagfirullah. Astagfirullah. Kok banyak banget ini teman-teman? Ketika kita didolimi, kemudian kita memaafkan orang tersebut. Namun setelah itu kita menjaga jarak dengan orang yang mendolimi diri kita. Apa yang seperti ini diperbolehkan? Diperbolehkan. Bahkan kalau kita khawatir teringat dengan orang itu, mengingatkan dosa-dosa dia kepada kita, menumbuhkan kejengkelan yang bisa-bisa setan memasukkan bisikan-bisikan, menghindarinya menjadi wajib. Teman-teman, Nabi itu orang yang paling pemaaf. Nabi sangat cinta dengan paman yang bernama Hamzah. Siapa yang membunuh Hamzah? Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Tapi Allah takdirkan Wahsy masuk Islam. Setiap kali di majelisnya Nabi, Wahsy duduk di depan. Harapannya Wahsy, Nabi melihat Wahsy. Iya, ternyata Nabi melihat Wahsy. Tapi setiap kali melihat Wahsy, Nabi ingat sama Hamzah. Nabi takut nanti ada syaitan yang mengganggu. Maka Nabi memerintahkan Wahsy untuk duduk di samping kanan, kiri atau di belakangnya Nabi. Biar gak kelihatan sama Nabi. Berarti boleh. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita. Dia minta maaf, kita maafkan. Tapi kita khawatir kalau melihat dia akan muncul setan dalam diri kita. Kita menghindari dia, itu diperbolehkan. Tidak dilarang. Tujuannya mencegah kerusakan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan didahulukan dibandingkan dengan mendapatkan beberapa kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik, namun di masa hidupnya dia tidak dapat pengajaran tentang tauhid dan akses untuk belajar tersebut benar-benar tidak ada. Mudah-mudahan dia termasuk ashabul fatrah. Jadi ada sejenis kelompok manusia. Mereka tidak pernah mendengar nama Allah. Mereka tidak pernah mendengar nama Rasulullah. Mereka tidak pernah mengenal apa itu Islam. Mereka nggak tahu sama sekali. Yang mereka tahu ini agamanya adalah dengan cara menyembah ruh-ruh. Yang dia tahu itu. Dia nggak pernah kenal Islam, nggak pernah ada yang mendakwai Islam, dan dia tidak tahu cara mengenal Islam. Orang seperti ini disebut dengan ashabul fatrah. Nah, ashabul fatrah
nanti di yaumil qiyamah dalam hadis yang saya riwayat Imam Abu Daud akan dibangkitkan, diberi oleh Allah ujian. Diuji di yaumil qiyamah. Kalau dia lulus dengan ujian itu, dia masuk kalau golongan ahlu tauhid. Kalau dia tidak lulus, maka dalam golongan ahlu syirki wal kufri, golongan ahli kesyirikan dan kekufuran, masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau memang benar-benar tidak ada yang bisa menyampaikan kepadanya kebenaran. Tapi kalau seandainya di negeri kita bisa tinggalnya di mana? Tinggalnya di kota, Ustaz. Semua orang sekarang tahu ada masjid. Non muslim pun pernah dengar suara apa? Adzan. Sahih? Bahkan di negerinya orang non muslim sekalipun, negeri yang nggak pernah kenal Islam sekalipun, mau di Amerika misalnya, mau di Perancis misalnya, tetap mereka pernah dengar yang namanya apa? Islam. Lalu mereka tetap berbuat syirik. Ini yang akan dituntut di yaumil qiyamah. Kenapa mereka tidak berusaha mencari kebenaran Islam? Karena dalam ajaran agama selain Islam diperintahkan mencari kebenaran Islam. Seperti ajaran Nasrani. Ini yang membuat Salman Al-Farisi masuk Islam. Seperti dalam ajaran Yahudi. Ini yang membuat sahabat yang bernama Abdullah bin Salam masuk Islam. Jadi mereka harus berusaha mencari tahu tentang kebenaran tauhid atau Islam. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu pemberi syafaat anak yang menghafal Al-Quran, namun bagaimana yang menghafal tapi pemahaman Al-Qurannya menyimpang. Kita berharap semudah-mudahan belum sampainya dalil kepada mereka tentang pemahaman yang benar. Semoga kebiasaannya membaca Quran, menghafal Quran, mudah-mudahan itu menghapuskan dosa-dosanya. Mudah-mudahan menjadi sebab apa? Syafaat bagi kedua orang tuanya. Yang mampu kita ucapkan cuma itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Maaf Ustaz, saya mau tanya, apakah wajib kita mengingatkan orang yang sudah berjanji sesuatu tapi sampai sekarang belum ditepati janjinya? Mohon penjelasan. Iya, diingatkan ya akhi. Kadang orang itu punya janji karena dia lupa, karena dia lalai, karena dia ada kesibukan dan sebagainya. Antum ingatkan atau antum ikhlaskan janji tersebut. Kalau tidak, maka diingatkan. Diingatkan karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kewajiban saling nasihati dia supaya dia ingat tentang janjinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum mencium tangan mertua? Bagaimana hukum mencium tangan mertua? Yang nyium laki-laki, yang dicium perempuan. Begitu maksudnya. Atau sebaliknya. Mertua itu mahram. Mertua itu mahram, sifatnya mu'abbadan, selama-lamanya. Bahkan mantan mertua itu mahram. Kalau si A menikah dengan seorang wanita, lalu istrinya meninggal dunia atau dia ceraikan, itu orang tua dari si wanita tadi itu sampai kiamat adalah mahram baginya. Faham? Kalau ditanya mencium tangannya bagaimana Ustaz? Ya dilihat faedahnya apa mencium tangan mertua. Coba diubah kebiasaannya. Kalau kita mau menghormati orang tua, diubah kebiasaan dengan mencium apa? Dahinya. Dicium dahinya ya ikhwan. Jangan diubah menjadi kebiasaan mencium apa? Tangan. Yang sunnah itu Bapak Ibu mencium tangan anak-anak. Antum jabat tangan, dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi menjabat tangan anak-anak, Nabi cium telapak tangan anak-anaknya. Ini antum, kalau jabat tangan sama anak antum, sunnahnya antum yang mencium tangan anak antum. Kalau kita kan enggak, salaman sambil gini kita kasihkan anak kita. Soalnya enggak sunnah. Yang sunnah kembali kita cium tangan anak kita untuk memuliakan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah membawa ayat kursi ke dalam? Bolehkah membaca ayat kursi dalam? Boleh. Ayat kursi boleh dibaca di dalam salat. Tadi ada pertanyaan ibu-ibu belum terbaca barangkali. Banyak sekali, Masya Allah. Bagaimana pandangan Ustadz terkait ritual adat istiadat yang ada dalam masyarakat? Misalnya masyarakat Jawa pada acara pernikahan terdapat sesajian. Tidak boleh, ini hukumnya haram. Sesaji yang ditujukan kepada selain Allah itu masuk dalam kategori ibadah. Wal ibadatu la yasluhu illa lillah. Ibadah tidak boleh ditujukan kecuali kepada siapa?
Allah. Nggak boleh sesaji buat Nyai Roro Kidul, nggak boleh. Nyai Roro Kidul dikasih pisang buat apa coba? Pisang buat dia. Manfaat. Atau antum kasih ayam potong, miskin sekali Roro Kidul itu butuh ayam potong. Maka kami katakan dalam masa ini jangan dikasih saji, sudah. Peruntukkan segala macam itu untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ritual yang dilarang dalam syariat, nggak boleh teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan yang sekali dari tetangga dapat saya maafkan dan dia pun muslim, tapi untuk memaafkan yang berulang-ulang rasanya susah. Bagaimana sikap saya Ustaz? Banyak istighfar. Kalau kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, kita banyak istighfar. Sebab satu saat kita punya salah, orang nggak akan memaafkan kita. Oleh al-jaza min jinsil amal. Balasan itu diberikan oleh Allah sejenis dengan amal perbuatan seseorang. Antum maafkan. Salah pertama maafkan, kedua maafkan, ketiga maafkan, keempat antum hijrah, ganti tetangga. Paham? Karena di antara tanda-tanda hidup yang susah itu kata Nabi, kalau seandainya ada sebuah kesialan, salah satu tanda hidup itu mengandung sial, tetangganya buruk akhlak. Kalau antum punya tetangga yang buruk, antum nasihati nggak bisa berubah, antum pindah rumah supaya tidak terkena keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, banyak teman-teman. Gantian saya yang bertanya ya. Masih ada berapa? Ini lagi 7. Masih ada 7 buku yang belum dibagi. Untuk dibagi maka harus diberikan soal pertanyaan. Saya gantian bertanya. Silakan dijawab Akhi Mardi. Ada ya? Ada Akhi Mardi? Ada. Sebutkan tafsir singkat lafaz yang berbunyi wa huwal aliyul azim. Apa maknanya? Tafsirnya apa? Wa huwal aliyul azim. Terjemahnya, dan dia Allah itu zat yang maha tinggi lagi maha agung. Apa tafsirnya? Wa huwal aliyul azim. Surat apa tadi? Ayat kursi. Silakan Akhi Mardi. Bahwa Allah itu maha tinggi atas segala sesuatu dan maha agung. Maksudnya tidak ada memiliki istilahnya pajak-pajak. Gimana? Ayo nggak apa-apa. Fadhal. Bahwa Allah itu maha tinggi di atas ars yang paling tinggi. Tidak tergantung pada sesuatu. Iya. Dan kita tidak tergantung pada ars, misalnya tidak tergantung pada makhluk. Tayyib, barakallahu fiik. Wa huwal aliyul azim itu maknanya zat Allah itu maha tinggi dan kedudukannya berada di tempat yang tinggi. Allah itu maha agung, tidak membutuhkan ruang dan tidak membutuhkan tempat untuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan huwal aliyul azim, menandakan semua makhluk menengadah kepadanya. Minta antum kalau berdoa melihat ke atas, menengadah ke atas atau ke bawah, itu menandakan bahwa Allah itu maha tinggi. Baik, barakallahu fiik. Soal yang berikutnya untuk ummahat. Kalau ummahat ini kan biasanya pinter-pinter toh. Jadi soalnya yang jawabannya banyak. Ada Nur Hafidhah. Kita tadi udah sebutkan faedah tafsir beberapa, saya ulangi, kesimpulan atau faedah dari tafsir ayat kursi. Ada berapa tadi? 19. Sebutkan semuanya. Oh enggak, ya sudah, bagi dua. Yang tadi Nur Hafidah itu 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 19-nya Nur Jannah. Sama-sama Nur Hafidhah dengan Nur Jannah.
Silakan. Ayo akhwat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ayat di Al-Quran itu agung, tapi yang paling agung adalah ayat kursi. Terus disyariatkan untuk membaca ayat kursi, di antaranya yaitu setelah sholat fardu, kemudian menjelang pagi dan petang, kemudian sebelum tidur. Nah, terus yang ketiga boleh lihat catatan nggak apa-apa ibu. Dia lihat catatannya nggak apa-apa, silakan. Silakan. Ilmunya sangat bermanfaat di dalam ayat kursi untuk kita semua. Sebentar, yang ketiga ini jangan karang sendiri loh ya. Yang tadi saya sebutkan. Diulang ibu, silakan. Silakan ibu. Sangat bermanfaat untuk diajarkan ke anak-anak kita, termasuk kita, maksudnya gitu, yang saya anggap tadi. Kemudian penegasan 3 tauhid yang ada di dalamnya. Nah, ini poin keberapa ini penegasan 3 buah tauhid? Poin keberapa? Yang ketiga, tauhid. Terus adanya penjelasan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya, yaitu ke-9. Urutan ke-9. Kok langsung ke-9 bu? Ya boleh nggak apa-apa, benar. Nggak boleh ngambil haknya yang lain loh ya. Saya sebut aja Pak Ustaz. Boleh. Padanya penjelasan bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk dari firman Allah la ta'khudhu sinatu wala naum. Terus yang kelima ibu. Ibu dibaca nggak apa-apa, boleh. Catatannya dibaca. Bentuk kekurangan, cacat atau celah ditiadakan dari Allah. Nah, terus syafaat yang terdapat di dalamnya. Di dalamnya ada penjelasan tentang syafaat. Terus yang ketujuh, wajibnya yang ketujuh luasnya ilmu Allah atau ilmu yang sempurna. Nah, menandakan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya ilmu Allah. Terus wajibnya menetapkan nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tayyib, itu yang ke-8. Terus yang ke-9, sifat Allah tidak sama dengan makhluknya tadi yang tertukar. Tayyib, ke-9. Terus yang ke-10, Allah memiliki kursi sesuai dengan zahirnya, tidak bisa ditakwil, tasdid, takwil, takyif, takwil, takhrif, tasbih, ta'til. Tayyib, barakallahu fikum. Khalas, saya lanjutkan. Tadi Ibu Nur Hafidah ya. Sekarang Ibu Nur Jannah. Lanjutkan. 11 sampai 19-nya. Tadi itu ada yang dilewati loh sama Ibu. Enggak apa-apa. Silakan Bu Nur Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di antara faedahnya adalah menunjukkan tentang Allah memiliki sifat al-ali, yakni ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dari sisi zat maupun kedudukan. Taib. Terus 12. Di dalam ayat ini disebutkan banyaknya nama dan sifat Allah yang menandakan tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Tayyib. Terus Ibu. Kegelisahan sebagian pemahaman bahwa Allah berada di mana-mana. Naam, ahsan. Terus
semua orang selamat orang memiliki anjuran mengucapkan selamat kepada orang yang memiliki pemahaman yang benar. Benar. Terus penamaan ayat kursi karena di dalamnya terdapat 8 kursi. Nah, penamaan ayat kursi dikarenakan dalam ayat tersebut ada penyebutan lafaz apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ahsan. Terus larangan menggambar ayat kursi yang berbentuk kaligrafi dengan bentuk kursi. Berbentuk kursi. 8 kursi. Terus Ibu? Keutamaan ayat ini diantaranya mengusir gangguan syaitan. Terus? Bolehnya Ayo Ibu, bolehnya apa? Tulis saja sendiri, jangan sampai nggak bisa baca. Namanya yang Kenapa Om? Bolehnya apa? Yang pertama untuk Lah, bolehnya apa tadi Om? menyebut namanya dengan nama pertama. Gimana? Gimana Om? Diulang. Jangan tak salah. Bolehnya apa Bapak? Ya, menyebut nama ayat. Nah, atau ayat atau surah sesuai dengan awal lafaz pertama. Kemudian Ibu 19. Di antaranya faedahnya lafaz Allah terdapat apa Om? Apa di antara faedahnya Bapak? Terakhir apa? Nah. Tadi ada yang terlewatkan. Ada nggak yang terlewatkan? Di ayat ini Allah menjelaskan 5 namanya. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Allahu, kemudian apa lagi? Al-Aliyyu dan Al-Azimu. Ya, nanti semuanya dapat. Yang tadi menjawab dapat hadiah. Fadhal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Soal yang berikutnya. Siapa nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi kunyah Abul Mundhir? Siapa nama sahabat Nabi yang diberi kunyah dengan Abul Mundhir, Ibu Mulyawati? Saya hitung sampai 3, Wahid, Isnan. Bisa jawab? Ibu Mulyati tadi loh ya? Iya, ayah apa Bu? Coba siapa Om? Ubay bin Ka'ab atau Ubay bin Kab atau Ubay bin Ka'ab? Yang mana? Ubay bin Ka'ab. Baik, ahsanti barakallahu fikum. Abul Mundhir. Tidak saya sebutkan di dalam kajian ini, tapi yang bisa menjawab dapat hadiah. Tadi tidak saya sebutkan dalam kajian ini. Ada sahabat Nabi, saya sebut namanya, tapi saya tidak sebutkan tentang nama aslinya. Beliau namanya Abu Hurairah. Kisah beliau menangkap seorang pencuri di Baitul Mal. Yang saya mau tanyakan kepada ibu-ibu, nama aslinya Abu Hurairah siapa? Silakan, diangkat suaranya, silakan. Angkat tangan, sebutkan namanya. Tafadhali. Nama asli daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abdur bin siapa? Lah, sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman banyak. Ayo, siapa yang bisa menyempurnakan?
Iya, Abdurrahman siapa kan itu? Coba diulang. Abdurrahman bin, sedikit lagi. Hampir benar. Abdurrahman bin. Iya sudah benar, Abdurrahman ibn Sahar. Abdurrahman bin Sahar, hampir benar. Hampir benar. Ini kelihatannya ngelihat karena bacaan tulisan Latinnya ini. Abdurrahman bin Sahar ini ya. Yang benar adalah Abdurrahman ibnu Sahrin. Abdurrahman bin Sahrin. Tapi saya bukan nanyakan itu. Kan yang saya tanyakan nama aslinya. Abdurrahman itu nama pemberian Nabi. Nabi memberi nama dia dengan nama Abdurrahman. Lalu kemudian beliau suka bawa kucing dijuluki dengan Abu Hurairah. Saya tanyakan nama aslinya. Ahsan. Siapa tadi yang menjawab dapat pahalanya? Dapat apa? Dapat hadiahnya. Siapa namanya? Abdus Syamsin ibnu Sakhrin. Itu namanya. Beliau itu namanya aslinya adalah Abdus Syamsin ibnu Sakhrin. Diganti sama Nabi. Karena nggak boleh orang bernama Abdus Syamsin. Setiap Abdun harus disebutnya kepada siapa? Allah. Maka diganti oleh Nabi dengan sebutan Abdur Rahman ibnu Syahrin. Ya buat anti barakallahu fiik. Satu buku, masih ada berapa buku ya? Hah? Tadi di akhwat sudah dapat berapa? 3. Di ikhwan 1. Berarti masih ada 3 buku. Baik. Ikhwan jawab. Jawab ikhwati azlamayakum. Tadi tidak disebutkan dalam materi ini, tapi insyaallah antum faham tentang hal ini. Kemarin saya janjikan kepada antum harus menyebutkan 10 nama Allah selain daripada yang disebutkan kemarin. Silakan antum yang bisa menyebutkan 10 nama Allah Subhanahu wa taala selain yang terdapat dalam ayat kursi dan surah Al-Fatihah. Silakan. Dalam pribun, Mbak? Ah iya. 10 saja. 10 saja saudaraku. Ya? 10 saja enggak apa-apa. Yang tidak boleh ada di ayat kursi dan surat Al-Fatihah. Ayo, silakan akhi, silakan saudaraku, mangga, silakan. Silakan. Rahman dan Rahim sudah ada dalam Al-Fatihah. Ya Malik boleh. Ya Salam boleh. Ya Perhatikan Bapak, perhatikan. Sebentar perhatikan. Jangan ditambahi dengan lafaz apa? Ya, karena ya bukan nama Allah. Langsung saja Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin. Sudah 3 tadi Pak. Silakan. 4 tadi ya. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin. Siapa? Al-Aziz sudah kemarin. Al-Aziz kemarin sudah. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Ayo. Nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa. Kan masih banyak. Sedikit lagi saudaraku, nggak apa-apa. Mangga. Al-Khaliq ahsan. Terus 4 lagi. Al-Bari. Baik, Al-Bari. Terus Al-Musawwir. Terus 2 lagi. Al-Muqib. Al-Muqib. Terus 1 lagi. Satu lagi. Yang tadi kita kaji.
Malikul mulki. Sah. Malikul mulki. Ahsan. Barakallahu fikum. Nanti dapat bagiannya. Kemudian sebutkan 10 lagi ya kawan. Sebutkan 10 lagi. Termasuk yang tadi kita jelaskan tadi ada yang tadi kita kajikan hari ini tidak terdapat dalam ayat kursi yang kita tafsirkan tadi itu. Silahkan boleh disebut. Fadhal. Ayo ikhwan. Antum sudah dapat hadiah belum kemarin? Belum ya? Yang belum dapat hadiah, silakan. Al-Wahhab, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, tayyib. Terus? Al-Fattah, terus? Al-Ali, Alim kemarin sudah. Al-Qabid, terus? Al-Basit, Al-Qabid, terus? Ar-Rafi, terus? Tayyib, khalas, boleh. Barakallahu fikum. Yang tadi kita kaji apa saja? Ar-Rabb. Kemudian apa tadi? Al-Hayyu. Al-Qayyum ada dalam surat, dalam ayat kursi. Yang saya tadi apa? Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan At-Tawwab. Soal terakhir ikhwati azani wa iyyakum. Ini soalnya tidak ada dalam pelajaran, cuma nambah pengetahuan aja. Saya cuma minta tolong ibu-ibu, anak Rasulullah ada berapa? Anaknya Rasulullah ada berapa? Yang bisa menjawab langsung berikan mic-nya dan dijawab nama-namanya. Sebutkan nama-nama anaknya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ukti. Baik. Yang pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Ibrahim, keempat Fatimah, kelima Ummi Kalsum, keenam Abdullah. Yang pertama Qasim, kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Fatimah, kelima Ummi Kalsum, keenam Abdullah. Kok Ummu Kulsum kok 2 kali? Ummu Kulsum 2 kali. Udah, jangan tergesa-gesa. Benar Ukti. Jumlahnya ada berapa? Ada 7. Benar, pelan-pelan. Al-Qasim, Yang pertama Abdullah, Qasim, kedua Zainab, Ummu Kulsum, ketiga Ruqayyah, keempat Fatimah, kelima Ummi Kalsum, keenam Abdullah, ketujuh Ibrahim. Ahsan, barakallahu fikum. Itu semua nama-nama anaknya Rasulullah dihafal, insyaallah dapat kebaikan karena sebab itu menghafal bagian daripada keluarganya Rasulullah SAW. Bapak, sampai di sini materi kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nanti buku ini yang dibagikan sebagai hadiah dipelajari. Apa yang saya sampaikan tadi semua ada di sini tentang bab Asmaul Husna. Saya hanya mengambil ringkasan-ringkasan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada pihak manajemen di perusahaan ini dan juga panitia penyelenggara, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Taala. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali. Bila kita tidak bertemu di kehidupan dunia, mudah-mudahan kita bertemu di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.